Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam. Dan malam ini adalah pelajaran dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, dan masih di Kitabul Janaiz. Kita akan masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di sini, ma yuharramu indal qubur. Ma yuharramu indal quburi. Apa-apa yang diharamkan dilakukan di pekuburan. Apa-apa yang diharamkan, tidak dibolehkan dilakukan di pekuburan. Nah, awalan, yang pertama adalah azzabuhu liwajhillah, menyembelih dengan tujuan mengharapkan wajah Allah atau ikhlas semata-mata karena Allah. Menyembelih dengan mengharapkan wajah Allah, tetapi dilakukan di kuburan. Nah, menyembelih ikhlas, hanya mengharap pahala, tetapi dia lakukan sembelihan itu di kuburan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqra fil islami. Tidak ada sembelihan di dalam Islam yang diperuntukkan untuk semacam sesajen. Qala Abdul Razzaq ibn Hammam rahimahullah, berkata Abdul Razzaq bin Hammam, semoga Allah merahmati beliau, kanu ya'kiruna 'indal qabri baqaratan aw syatan. Dulu kaum jahiliyah itu mereka menyembelih di kuburan, yang mereka sembelih itu sapi atau kambing. Sapi atau kambing. Nah, ini yang pertama, penyembelihan. Dan yang di sini disebutkan menyembelih niatnya ikhlas, hanya mengharap pahala di sisi Allah, mengharap wajah Allah. Dimaklumi sembelihan itu atau menyembelih itu ada beberapa macam. Ya. Nah,
Yang pertama adalah sembelihan ya, dalam rangka untuk mengagungkan seseorang atau sesuatu. Mengagungkan seseorang atau sesuatu. Dia menyembelih untuk mengagungkan sesuatu atau mengagungkan seseorang. Nah, dan ia lakukan itu sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri, ibadah, ketundukan kepada sesuatu atau kepada seseorang tersebut. Nah, dan ini adalah ibadah. Ya. Pengagungan itu ibadah. Nah, dan itu hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan atau menjadikan tujuan dari sembelihan tersebut kepada selain Allah seperti mengagungkan kuburan, mengagungkan penghuninya, mengagungkan pohon, mengagungkan batu, gunung dan seterusnya. Ini telah melakukan kesyirikan. Iya. Sebab ini sembelihan untuk mengagungkan, memuliakan. Dan dia melakukan itu dalam rangka takarrub, mendekatkan diri, ibadah. Ini hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Kalau dilakukan kepada selain Allah, syirik besar. Ya, bahkan apa yang disembelih tidak boleh kita makan, haram. Nah, seperti ada orang yang menyembelih untuk pohon, menyembelih, iya, untuk tempat-tempat yang dianggap angker, iya, peresmian jembatan, sembelih supaya jinnya tidak mengamuk, sebab tidak dapat jatah proyek. Iya, waktu tender proyek jembatan dia tidak hadir. Iya, maka supaya jembatannya aman, tidak masalah, potong sapi. Iya, kepalanya digantung di bawah jembatan. Atau gedung, bangunan. Kalau gedung dan bangunan itu saya saksikan sendiri. Ya. Nah, disembelih, peresmian sekaligus sembelihan. Ya, kepalanya itu sapi ditanam di tengah-tengah bangunan, digali 1 meter ke bawah, ditanam di situ. Ya. Nah, ini penyembelihan kepada selain Allah. Dan dia melakukan itu mengagungkan jin. Nah, ini syirik akbar. Termasuk kalau dia menyembelih untuk mengagungkan penghuni kuburan. Mendekatkan diri kepadanya. Iya. Ikhlas memang, dia ikhlas. Tapi dia lakukan itu iya, supaya hajatnya terpenuhi, jodohnya dekat, rezekinya mengalir seperti air hujan di musim hujan. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Ini syirik. Nah, kemudian yang kedua, menyembelih dalam rangka ikraman. Menyembelih dalam rangka memuliakan seseorang. Seperti memuliakan tamu. Ya. Atau memuliakan tamu undangan. Iya. Supaya mereka ikut juga merasakan kegembiraan. Seperti orang yang mengadakan walimatul ursh. Pesta pernikahan, sembelih sapi, sembelih ayam, sembelih kambing. Itu ikhlas semata-mata karena Allah dan dalam rangka memuliakan dan kegembiraan. Ya. Ini tidak ada masalah. Bahkan terkadang itu dianjurkan dan juga terkadang diwajibkan.
Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia muliakan tamunya. Ada tamunya datang, tamu dari jauh, tamu yang dia hormati, iya, dia potongkan sapi, iya, dipotongkan ayam dan seterusnya. Bukan untuk mengagungkan dia, tidak, tapi untuk disantap dengan tamu tersebut. Dia bergembira dengan adanya tamu tersebut. Termasuk orang yang mengadakan walimatul ursh, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Lakukan walimatul ursh, lakukan pesta pernikahan walaupun hidangannya cuma 1 ekor kambing. Ya, nah, hidangannya hanya 1 ekor kambing. Ini hukumnya kadang dianjurkan, ya, sunnah, dan kadang itu malah jadi wajib. Nah, dan yang ketiga, jenis penyembelihan yang ketiga adalah untuk dikonsumsi secara pribadi. Ya, nah, potong sapi. Kenapa? Lama-lama tidak makan sapi. Masa mau menunggu Idul Adha? Ada pis saji sapi di belakang rumah. Cuman dipastikan dulu pasti sapinya dia itu. Jangan sampai sapinya orang. Ya, nah, iya. Tidak apa-apa. Kalau memang sapinya, lama-lama saya tidak makan ayam ini. Kebetulan ada ayam lewat. Dan memang ayamnya yang lewat. Jangan salah paham ya. Ayamnya lewat, ya sudah lama dia pelihara. Tidak bagus juga lama-lama pelihara ayam itu, keras dagingnya. Ya, kalau lama-lama, keras dagingnya, tidak enak dimakan. Makanya kalau ada 3 bulan 4 bulan, potong saja, bawa ke Ibadur Rahman. Nah, ya. Itu untuk dikonsumsi pribadi. Apa hukumnya? Tidak ada masalah. Itu bukan ibadah. Ya, itu adat istiadat, kebiasaan dan tradisi, dan itu tidak menjadi masalah. Nah, yang mana yang terlarang? Yang terlarang itu adalah ketika disembelih di kuburan, ya. Nah, penyembelihan ini ibadah. Ya, kalau itu taqarrub ilallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya berkata kepada kaum musyrikin, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah kepada kaum musyrikin dalam surah Al-An'am, "Innas salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbik wanhar." Hendaklah engkau salat karena Allah dan menyembelih karena Allah. Dan siapa yang menyembelih bukan karena Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada sesuatu atau mendekatkan diri kepada seseorang, mengagungkannya, ya, selain dia terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, dia sudah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi, "La'anallahu man zabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih dengan tujuan kepada selain Allah. Kalau itu sembelihan ibadah. Bedakan dengan sembelihan yang 2 dan 3 yang kita sebutkan tadi. Ya, nah, dan syariat Islam itu melarang, ya, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah hadis, bukan cuma menyembelih selain kepada Allah, tetapi tempat penyembelihan tersebut diperhatikan. Ya, nah, orang yang pernah belajar kitab tauhid tahu itu. Ya, ada babnya khusus. Larangan menyembelih di tempat yang biasa kaum musyrikin menyembelih. Nah, sebab itu ada bentuk penyerupaan. Nah, ada bentuk penyerupaan dengan kaum musyrikin. Nah, ini menyembelih di kuburan. Dalam rangka apa? Coba.
Dalam rangka apa namanya menyembelih di kuburan? Nah, iya. Kalau itu dikatakan dalam rangka untuk apa? Kegembiraan. Tidak menggembira ketika ada orang meninggal. Ya, makanya pesta-pesta, makan-makan. Tidak layak. Ya, harusnya dia bersedih, kehilangan dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua sampai yang keenam, ma tadammanahu hadzal hadis. Apa yang terkandung di dalam hadis berikut. Yang kedua sampai yang keenam. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang apa itu? Ayyujassisa al-qabru. Ayyujassisa al-qabru. Memperindah, mengapur, ya, kuburan. Nah, mengapur atau memperindah kuburan. Paham maksudnya memperindah kuburan? Ya, dikasih model-model, dikasih cantik, ya, nah, dikasih apa dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, wa ayyaqauda alai, duduk di atas kuburan. Nah, duduk di atas kuburan. Iya. Ini dosanya besar ya jemaah sekalian ya. Jangan main-main dengan masalah duduk di atas kuburan. Ya. Nah, sampai-sampai di dalam hadis yang lain, ya, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlisa ahadukum ala jamratin wa tuhriqa thiyabahu wa tukhlasa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa 'alal qabr. Ya, seandainya ada orang yang duduk di atas bara api, ya, duduk di atas bara api, kemudian bara api tersebut membakar pakaian sampai tembus kulitnya, karena dia duduk di atas bara api, ya, maka itu khairun, itu lebih baik, khairul lahu, lebih baik bagi dia, ya, dibandingkan ayyajlisa ala qabrin, dia duduk di atas kuburan. Nah, ini bukan perkara enteng ya. Nah, ada ancaman yang keras seperti itu menunjukkan itu dosa besar. Iya. Nah, anehnya kaum muslimin kita lihat enteng-enteng saja. Iya. Masuk di kuburan, ya, cari di kuburan yang paling cantik, paling bagus, duduk di situ. Ya. Telepon mi, pesan mi kopi. Ya. Nah, dengan domeng. Nah, kenapa? Lagi tunggu orang mau dikubur. Kalian tuh pahala ini. Sebab kita menyaksikan jenazah sampai selesai. Cocok mi. Tapi tidak yang duduk dikubur. Kubur itu dibuat bukan untuk tempat duduk-duduk. Ya. Mau kau duduk-duduk cari kubur lain, bukan kubur. Nah, tidak main-main. Kata Nabi, iya, seandainya dia duduk di atas bara api, bara api itu membakar pakaian sampai kulitnya, itu jauh lebih bagus. Ya. Nah, ini serupa dengan ancaman seandainya seseorang itu ditusuk min hadidin, ditusuk dengan besi, ya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sama dengan itu. Ya kadang semua kita pandang enteng, kita biasakan, kita biasa-biasa saja. Nah, jangan duduk di atas kuburan. Bagaimana kalau capek? Sana kau keluar kau. Banyak di luar tempat duduk. Atau cari yang bukan kuburan. Kan tidak semuanya itu di kompleks kuburan-kuburan. Ya. Nah, cari di situ yang bukan kuburan, duduk mau ke situ. Bagaimana kalau panas? Risiko. Nah, jangan duduk di atas kuburan. Kemudian wa an yubna alai, membangun kuburan, ya, membuat bangunan di atas kubur.
Bangunan apa saja? Apakah bangunannya tadi tembok, batu bata, besi, ataupun mungkin ada yang kurang mampu dibikin gamacah, ya. Kemudian di atasnya dipasangi atap rumbiah, dikelilingi dengan lampu kelap-kelip, ya. Naam, ditambah dengan lilin di 4 sudut, iya. Dipasangi di depannya tolak bala dan seterusnya, ataupun kubah. Nah, kalau kubah ini ada mukulat di Palopo. Ya, antum tidak perlu, masa anda tahu. Ya, nah, pasangi situ. Iya. Tidak boleh. Wa ayyubun alaih. Iya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membangun kuburan, iya, ini akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan atau mudarat. Iya. Mungkin bukan saat ini, tapi di masa yang akan datang. Iya. Antum tahu kesyirikan yang terjadi. Iya. Kesyirikan yang terjadi itu salah satu penyebabnya itu. Karena diagungkan itu kuburan, dibangun, dikasih cantik. Ya. Pokoknya dipasangi di apa namanya? Kalau yang biasa kita lihat bangunan segi 4. Ya. Seperti rumah permanen. Naam. Iya. Dipasangi AC di dalam. Ya. Naam. Dari 4 sudut, masing-masing 1 PK, 4 PK di dalam. Nah, ruangannya 2x2. Nah, kayak freezer di dalam. Itu mungkin untuk mendinginkan hawa panas dari neraka. Ya. Mana bisa? Tidak boleh. Itu akan menjadi wasilah menuju kepada kesyirikan. Sebab generasi berikutnya, kalau mereka tidak dapat pendidikan tauhid dengan benar, iya, itu kenapa kuburan dikasih bagus? Pasti ada apa-apanya. Ini bukan orang sembarangan ini. Yang dikubur ini. Lihat mau kuburannya paling cantik. Paling bagus. Iya, bukan orang sembarang ini. Pasti kalau kita minta sesuatu ini, ada pasti sesuatunya. Iya. Lihat, orang yang datang minta-minta doa di kuburan. Dia datang di kuburan yang etok-etok. Yang cuma sekedar batu 2. Tidaklah, nak cuekin kuburan kayak begitu. Ya, iya kan? Nah, pasti kuburan yang paling bagusnya. Pasti orang hebat ini. Tidak mungkin bukan hebat, bagus kuburannya. Mintalah di situ mulai berdoa, baca Fatihah, baca Yasin, baca semua. Padahal kuburan bukan tempat ibadah. Ya. Nah, kenapa sampai dikatakan bukan tempat ibadah? Nabi dalam hadits yang lain memberikan isyarat demikian. Ya. Nah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Iya, ikra'u fihi surat al-Baqarah. Tapi bacakan dalam rumahmu surah Al-Baqarah, yaitu beribadahlah kepada Allah di rumahmu. Baca Al-Quran di rumahmu untuk menunjukkan bahwa rumahmu bukan kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran, bukan tempat ibadah. Itu isyarat dari Nabi SAW. Ya. Nah, rumah yang tidak ada di situ zikrullah, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada ibadah, itu kuburan. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Nah, maka jangan membangun kuburan jemaah sekalian. Itu adalah wasilah menuju kepada kesyirikan. Iya. Belum lagi mafsadat yang lain. Tasyabbuh. Anu tasyabbuh menyerupai kuburan orang-orang kafir. Ya, menyerupai kuburan orang-orang kafir. Nah, belum lagi itu adalah mubazzir, pemborosan harta. Nah, dan mubazzir itu saudaranya siapa? Iya, saudaranya syaitan. Nah, dan mudarat yang lain dengan adanya bangunan tersebut akan mempersempit kompleks pekuburan. Iya itu? Pasti. Dia kan ukuran kuburan berapa? Satu kali berapa?
Masa tanya-tanya memang mau kok dulu. Itu tempat nanti masa kau tidak tahu ukurannya kuburan 1x2. 1x2 berapa? 2x2. Mau sekali kau itu. Berapa? 1x2 tuh. 1 kat lebar, panjang 2. Kenapa 2? Iya, kan tidak ada tingginya 200 cm. Ya, palingan berapa di sini paling tinggi manusia? Kalau lebih dari 2 meter, baru dikasih panjang sedikit. Itu saja. Nah coba kalau ada bangunan di atasnya, tidak mungkin dikasih pas. Ya tuh, coba kalau bikin bangunan, mana tukang batu sini? Ya, pasti kasih pondasi dulu. Tuh, naam. Pondasi, masa dari bawah dilanglah dibikin ke pondasi ke atas? Tidak lah. Bikin sempit. Ya. Di sebelahnya lagi bikin begitu. Sudah. Harusnya bisa muat 20 jenazah, tas 10 mami. Kenapa? Masing-masing bikin bangunan. Dan di situ kelihatan mianunya. Siapa yang paling kaya? Tuh? Wah, paling bagus kuburannya ini. Orang paling kaya ini. Apa beda untungnya seperti itu? Ya, ada kemanfaatan untuk jenazah? Ada tidak manfaat untuk jenazah? Pernahkah Nabi menyampaikan bahwa dengan seperti itu jenazahnya akan adem, ayem, tentram? Pernah? Tidak ada. Bukan itu yang jadi maksud dan tujuan. Ya. Sudah tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, menyempitkan lagi lahan. Bagus kalau bayar, Ji. Nah, sekarang kan jangankan hidup, mati saja mahal. Iya. Nah, betul enggak? Berapa itu satu liang lahan? Iya. Berapa kalau di sana, di Sampokdo sana? Enggak ada yang pesan. Iya. Kalau di sana di kampungnya di Makassar itu dekat rumah itu 500.000 dulu tahun 2001. Sekarang mungkin 4 juta. Sudiang 2,5 juta. Itu pun digali akhir dibawa. Ya. Kenapa kok serius kayak ini? Nah, kalau kompleks elit ya seperti makamnya Ashraf Sinclair ya. Nah, suaminya BCL, wah. Iya, kan saya baca di Google. Terlalu Itu berapa? Harganya satu kompleks. Itu pun dibagi-bagi. Ada yang kelas ekonomi, ya. Ada yang kelas medium, ada kelas VIP, ada kelas VVIP. Mahal. Nah, iya enggak mahal enggak? Mati saja mahal. Apalagi hidup. Iya. Pemborosan jemaah sekalian. Pemborosan. Seandainya itu bermaslahat mendatangkan manfaat untuk orang yang meninggal, okelah. Itu sumbangsi kita. Supaya dia merasakan nikmat di kubur dan seterusnya. Tapi tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada maslahatnya sama sekali. Sudah kita bahas apa yang mendatangkan manfaat untuk orang meninggal. Bukan dengan dibikinkan bangunan bagus-bagus. Tapi diantaranya kau doakan dia. Ya, kau bayar utangnya. Ya. Nah. Ya. Termasuk kau boleh bersedekah atas namanya. Boleh saja. Tapi jangan bikinkan bangunan di atas kuburannya. Banyak mudaratnya. Itu bisa wasilah menuju kepada wasilah menuju kepada kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah au yuzadu alaihi, tambah-tambahi. Berapa ukuran standar menurut syariat tingginya? Berapa? 1 hasta, 1 lengan, 1 jengkal, 1 kilo? 1 jengkal. Dari mana? Dari bawah permukaan laut? MDPL? Dari tanah yang ada di situ 1 jengkal. Itu maksimal tingginya. Ini tambah-tambahi. Ya, atas naik 1 jengkal di temboknya. Pondasinya 1 jengkal. Tapi di atasnya 3 meter. Ini Nabi larang, au yuzadu alaih, kau tambahilah ke atasnya. Jangan. Naam. Ya, sampai kadang kita melihat ada kuburan yang agak ke bawah, ya, agak rata,
tambah kasih bubung, sudah itu disiram air, siram air, supaya basah. Apa tujuannya itu basah? Hah? Dato nak baca orang, langsung kasih ke bunga, baru bunga apa itu? Ya, bunga male, bunga apa? Ya. Itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh dari para sahabat, tidak ada contoh dari imam 4 mazhab, tidak ada anjuran dari mereka. Ya. Lalu atas inisiatif siapa itu dilakukan? Ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, kan pernah Nabi melewati 2 kuburan. Iya, lalu beliau katakan, innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani fi kabirin. Kedua penghuni kubur itu disiksa. Dan kedua penghuni kubur ini disiksa pada bukan perkara yang besar. Fakana ahaduhuma yamshi bin namimah. Penghuni kubur satu suka bawa cerita. Cerita nak bawa ke A ke B. Berkelahi A dan B. Namimah, adu domba. Ya, yang kuburan yang kedua, la yastatil minal baul. Tidak beres kalau dia kencing. Pokoknya tidak beres. Tidak tahu istinja. Iya. Nah, asal laki-laki seperti yang biasa sebut, bangun pagi langsung bangunnya keluar ke rumahnya. Dia depan solokan langsung kencing. Begitu. Tidak pernah bisa cebok. Ini tidak beres. Disiksa di kubur. Iya. Lalu Nabi mengambil pelepah daun kurma. Menancapkannya. Ya, dan beliau berharap selama itu belum kering, ya, bisa meringankan azabnya. Nah, ini orang dijadikan dalil. Ya, oh kasih bunga selama bunganya belum kering. Kalau begitu, iya, tanam kok bunga situ sepanjang anu. Ya, kok kasih pupuk banyak-banyak. Ya. Ya. Kenapa itu bukan, ini tidak benar sisi pendalilannya. Kenapa tidak benar? Satu, hanya kuburan itu yang Nabi lakukan. Kenapa Nabi tidak lakukan ke kuburannya orang tua beliau misalnya? Ke kuburannya sahabat. Ya, istri-istri beliau. Kenapa beliau tidak lakukan itu? Hanya untuk 2 kuburan itu saja. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu hukum berlaku khusus untuk kuburan itu saja. Ya. Nah, yang kedua, itu pelepah daun kurma. Ya. Kau mau pakai kias dengan apa? Bunga maleh? Bunga bangkai? Iya, daun pandan. Itu daun pandan untuk mengharumkan ketupat. Makanya lah, bagus itu. Contoh pakai karena pakai daun pandan. Coba pakai bunga bangkai. Tidak laku. Yang jelas tidak ada tuntunan seperti itu jemaah sekalian. Ya. Datang ke kubur, baca doa masuk kubur, tidak perlu apa-apa. Doakan saja. Ya. Apakah boleh dipegang-pegang lisannya? Silahkan pegang. Ya, tapi dia mau minta berkah. Nah, kemudian yang berikutnya au yaktuba alai. Ah ini mati. Menulis di lisannya. Ya. Nah, ini pembahasan bagus ini. Ya, dilarang menulis di lisannya. Di nisan. Nah, dan ini larangan ini berdasarkan hadits ini. Ya, hadits ini hadits yang sahih, maka mazhab Maliki dan salah satu pendapat di Syafi'i dan juga mazhab Hambali itu melarang secara mutlak ada tulisan di lisan. Ya, ada tulisan di lisan, melarang secara mutlak. Ya, 3 mazhab itu. Salah satu pendapat dari Syafi'i. Ya. Adapun di mazhab Hanafi dengan salah satu pendapat di mazhab Syafi'i itu membolehkan jika ada hajat atau kebutuhan. Ya, jika ada hajat atau kebutuhan. Ya. Nah, Al-Imam Al-Allamah ya, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih di dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau jelaskan bahwa itu menulis di nisan ya, itu ada rinciannya. Ya, kan tadi kita sudah sebutkan silang pendapat di kalangan para ulama ya. Iya. Nah, 3 mazhab itu tidak membolehkan secara mutlak. Tulisan apa saja. Nah, dan ada mazhab sebagian seperti mazhab Hanafi itu membolehkan jika ada hajat atau kebutuhan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih itu memberikan rincian
tafsil, rinciannya bagaimana? Iya. Kalau tulisan tersebut dibutuhkan untuk menandai. Iya, seperti apa yang beliau maksudkan dibutuhkan untuk menandai? Nama. Ya, namanya si jenazah. Iya, maka itu boleh. Iya, kalau itu tujuannya untuk menandai, oh ini kuburannya si fulan. Nah, adapun yang dilarang dalam hadis menurut beliau adalah tulisan-tulisan yang seperti dilakukan oleh kaum jahiliyah. Iya. Nah, tulis semua di situ anunya, kebaikannya. Ini jago, hebat, apa, begini. Itu dilarang. Iya. Nah, atau kaum muslimin tapi beliau katakan agak jahil. Tulis Al-Fatihah di situ. Ya. Ini si fulan Al-Fatihah. Maksudnya tulis Al-Fatihah. Ya. Atau tulis ayat kursi. Tulis Yasin. Tulis syair-syair. Kalau orang Arab tulis syair. Ya. Atau ada yang pernah saya lihat, tulis di atas saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, tulis itu di atasnya. Irji'i ila rabbiki radiyah. Tulis itu. Ini yang terlarang kata beliau. Tidak ada. Apa tujuannya? Ya. Tidak ada manfaatnya. Iya. Senada dengan hal tersebut, Syekh Hamad, ya, hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya kalau sekedar untuk menandai bahwa ini kuburan si fulan dan tidak ada cara lain selain itu, ya, maka tuliskan namanya. Iya. Seperti apa siapa misalnya? Fulan bin Fulan, yang kami sebut nama salah satu tersinggung nanti. Ya, Fulan bin Fulan, selesai. Ya. Kan itu ditahu, oh kuburannya Fulan ini. Ya, sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika Utsman bin Ma'zun meninggal, beliau memberi tanda di bagian kepalanya, di kuburannya, batu. Supaya apa? Kata beliau, supaya saya tahu ini kuburan saudara saya. Itu untuk menandai saja. Ya. Nah, jadi kalau memang tidak ada cara menandai selain itu, atau hanya dengan nama, tidak apa-apa tulis nama. Ya. Nah, tidak apa-apa tulis nama. Tapi selain daripada itu, masuk dalam larangan hadis. Ya, kau tulis semua di situ, riwayat hidupnya. Ya, pantas, nisannya lebar. Riwayat hidupnya mulai apa? Tidak perlu, tidak ada tujuannya. Nah, makanya kalau saya takdirkan wafat dan antum masih hidup semua, tulis saja situ namanya. Ini sudah mi, tidak ada yang lain. Yang penting ditahui. Iya. Kalau tertutup isa malumut, yang aku balas jika ini. Yang penting tahu di situ kan. Iya. Saya tidak butuh jika kasih bagus-bagus, cukup kau doakan itu saja. Iya. Nah, itu tidak ada jaminan ya. Kau kasih bagus di atas, di bawah nyaman, tidak ada jaminan. Iya. Nah, dan sudah kita bahas apa yang bermanfaat untuk mereka yang sudah wafat. Kemudian yang ketujuh, tadi 2 sampai 6, ya. Yang ketujuh, as-salatu ilaiha. Salat menghadap kuburan. Paham maksud salat menghadap kuburan? Ya. Salat dengan menghadap kuburan, kiblatnya kubur. Dia menghadap kiblat, di situ kubur. Wah, bagaimana nih kalau misalnya di depan masjid kita ada kubur? Ya, itu dirinci. Kalau di depan kiblat ada kubur, tidak ada penghalang. Seperti misalnya jalan atau tembok, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh sholat di situ. Ya, itu sama saja sholat menghadap kubur. Tapi kalau ada penghalangnya jalanan misalnya, ya, atau ada pemisah tembok atau pagar, ya, bukan langsung tembok masjid, ya, maka itu insya Allah boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau di sebelah masjid itu, ya, ada kuburan tanpa ada pemisah. Ya, makanya itu rahasianya. Kenapa? Ya, kuburan Nabi SAW ada di Masjid Nabawi, orang masih bisa sholat di situ. Iya, sebab banyak tembok pelapis sebenarnya yang memisahkan beliau, kuburan beliau, ya, dengan Masjid Nabawi. Iya. Tapi banyak tembok pemisah. Iya. Nah, dan orang tidak jeli melihat itu. Nah, orang tidak jeli. Banyak orang yang beralasan itu saja di Masjid Nabawi kuburannya Nabi.
Nah, coba perhatikan, sebenarnya banyak tembok pemisah itu. Yang memisahkan masjid dengan kuburan itu. Sebab asalnya, iya, itu Masjid Nabawi bukan dibangun di atas kuburan Nabi. Tapi Nabi dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika terjadi perluasan, otomatis kena. Makanya pemerintah kerajaan Arab Saudi itu memberikan batas-batas atau tembok pelapis yang memisahkan pagar. Iya, antara bangunan masjid dengan Masjid Nabawi itu. Itu berbeda. Nah, antum mau lihat? Kalau tidak percaya, mau lihat? Datang ke sana. Lihat sendiri. Nah, baik. Dilarang salat menghadap kuburan. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur. Jangan salat menghadap kuburan. Ya, baik kuburannya 1, 2, 3, ataupun lebih banyak daripada itu. Ya. Walaupun kuburannya adalah kuburan wali, habib, habaib, atau siapa, tidak boleh. Ya. Nah, ataupun kuburan orang biasa. Dan ini masalah biasa kita temui di tengah masyarakat, khususnya orang-orang awam yang bagaimana ya? Sering saya temui itu banyak di Kabupaten Pangkep dan Maros, khususnya ketika busnya singgah sholat subuh. Ya, nah, di depan masjid banyak kompleks kuburan. Saya tanya-tanya kenapa ada kuburan di sini? Ini sejarahnya dulu, nak. Yang membangun kuburan ini, yang membangun masjid ini, maka sebagai bentuk penghargaan kita kuburkan di sini. Saya bilang bisa banjir di belakang sana ya. Iya. Nah enak, cocok di sini. Supaya orang lihat dia, oh di sini mi. Cocok, tapi tidak sah sholat kita kalau begitu. Itu sama saja sholat menghadap ke kubur. Iya. Nah, maka kalau ada yang di sini berniat membangun masjid, ya boleh, tidak ada masalah. Dan kalau dia berwasiat, tolong kuburkan saya di dekat masjid saya, boleh di belakang sana. Ya, dibikinkan pagar di belakang, jangan di depan. Ya. Nah, kalau misalnya ada, sana mau dibangun itu. Ya. Nah, kok bisa berwasiat sebelah sana, nanti saya dikubur. Mudah-mudahan. Nah, di belakang tidak ada masalah. Kemudian dipisahkan ya. Kayak sana itu dipisahkan, nanti disuruh bikinkan pagar di sana. Yang sampai orang punya pendapat bakalan lain. Ya. Nah, saya bilang beda tidak boleh ada kubur. Baru di sana di pondoknya ada kuburan 2. Beda, itu jauh sana, bukan di kiblat. Belum lagi dia terpisah oleh bangunan apa ini? Bangunan WC, dipisahkan juga oleh motor. Banyak pemisahnya, tidak langsung bersambung dengan masjid maksudnya. Paham ya? Iya. Yang bersambung dengan masjid itu jadi masalah. Nah, mungkin belum syirik, tapi di masa yang akan datang anak cucu kita, bapakku biasa sholat di situ, bukan di masjid lain. Ya, perhatikan, oh di sana ada kuburan. Oh, mungkin bapakku ke sana karena di sana ada kuburan. Ya. Ini anak-anak tidak pernah dikasih pendidikan tauhid dengan bagus. Sudah terjadilah kesyirikan di masa yang akan datang anak cucu kita. Iya. Nah, kemudian as-salatu indaha walau biduni istiqbal. Ya. Salat, kalau tadi salat menghadap kubur, di depan kubur. Kalau ini as-salatu indaha, salat di area pekuburan. Ya. Salat di area pekuburan. Walaupun tidak menghadap ke kuburan itu. Ya, tapi ini kompleks kuburan, situ salat. Ya enggak boleh lah. Nah, kenapa? Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammamah. Semua permukaan bumi ini semuanya adalah masjid. Maksudnya apa? Semuanya boleh digunakan sholat di bumi mana saja. Ya. Ini umum. Di mana saja Anda berada, asal itu namanya buminya Allah, ya, maka Anda boleh sholat di mana saja. Illa, kecuali 2, al-maqbarata wal hammam, kuburan dan kamar mandi. Ya. Paham? Ya. Nah, kecuali itu kuburan dan kamar mandi. Ini pelarangannya. Haditsnya adalah hadits yang
Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, habis waktu. Habis waktu ya. Bagaimana? Mana yang punya masjid? Habis. Kalau punya masjid bilang mungkin apa? Kita ini tamu jadi kesini. Maaf ya. Nah, jadi untuk poin yang ke-9 sampai 13 itu pada pertemuan yang akan datang. Jadi ada masih ada pekan berikutnya, pekan depan. Lalu pekan berikutnya karena sudah selesai Kitabul Janaiz, kita akan praktik jenazah insyaallah taala. Iya. Nah, dan penanggung jawab untuk masalah itu ya nanti kita serahkan ke bendahara masjid. Beliau nanti yang siapkan segala perlengkapannya. Nah, termasuk perlengkapan apanya itu? Tempat mandinya. Ya. Nah, termasuk volunteer. Do you know volunteer? Sukarelawan yang mau dimandi. Ya. Dan berfungsi sebagai jenazah. Nah, iya. Jemaah kok tak apa-apa sih. Begitu saya takut. Nah, Mas, jangan sampai nanti tidak ada mau jadi jenazah untuk dia. Masa saya kan enggak cocok. Padahal bukan apa supaya orang lihat, oh begini pale. Iya, supaya itu praktek. Sebenarnya sudah pernah kita praktek, cuman banyak yang baru-baru saya lihat. Ya, banyak yang baru-baru dan itu butuh untuk minimal keluarga kita meninggal, antum tidak perlu pusing, telepon kiri kanan, po imam, po apa, antum sendiri yang kerja. Ya, nah minimal itu. Apalagi kalau istri antum yang meninggal, masa laki-laki yang tidak antum kenal yang urus jenazahnya, mending antum. Ya, nah kan begitu. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.